Coba perhatikan ya, ini soal dari gurumu. Ada yang tanya, saya bahas ya. Diketahui fx-nya 4x min 3 per 5 per 2x, ditanyakan f aksen x. Karena ini soal uraian, jadi penyelesaiannya tidak harus sampai detail kayak di pilihan ganda. Jadi ini pakai U per V. Diketahui U-nya 4x min 3. Berarti U aksennya 4x itu diturunkan 4. Min 3 ini diturunkan 0. Ya, min 3 diturunkan 0. Sedangkan V aksen 5 diturunkan 0, min 2x diturunkan min 2. Ya, jadi ditanyakan F aksen X sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Jadi U aksen 4, V 5 min 2, X min 3, kali V aksen min 2. Ya, per V kuadrat, V kuadratnya nggak usah dijabarkan ya. 5 min 2, X ini nggak usah dijabarkan, biarkan kayak gini. Ini kali ini, jadi 4 kali 5, 20, min 4 kali 2, X jadi 8X. Terus ini kalikan ini plus 2, kurung 4X min 3 per 5 min 2X kuadrat. Jadi sama dengan 20 min 8X, ini kali ini, plus 8X min 6 per 5 min 2X kuadrat. Jadi F aksen X sama dengan min 8X plus 8X habis, 20 kurangi 6 berarti 14 per 5 min 2X kurung kuadrat. Udah sampai sini aja. Jadi tidak perlu penyebutnya itu dijabarkan. Karena ini soal uraian, jadi sampai sini sudah betul. Nanti dicek lagi ya plus minusnya ya. Silahkan di screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut soal kedua. dy per dx dari ini adalah dy per dx itu sama dengan dy per dx itu sama dengan y aksen turunan pertamanya. Ya, kamu lihat di sini, ini bentuknya sama u per v. Ya, u per v. Ya, kita tulis dulu u. Ya, tulis dulu u. U-nya adalah 3. U aksen turunannya 3 0. Ya, V itu sama dengan X plus akar 2. V aksen turunan X itu 1. Turunannya akar 2 itu 0. Akar 2 kan angka, bilangan. Kalau diturunkan 0. Jadi V aksennya ya 1. Ya. Langsung berarti Y aksen dy per dx itu sama dengan Y aksen. Berarti U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ya. Jadi U aksen V min UV aksen pecahan. U aksen 0 kali V ya X plus akar 2 min U-nya 3 V aksen 1 V aksennya 1 ya per ya V kuadrat V kuadratnya adalah X plus akar 2 kuadrat. Jadi ini atasnya 0 0 min 3 per ya kurung X plus akar 2 dikuadratin. Jadi Y aksennya adalah min 3 per X plus akar 2 dikuadratin. Penyebutnya ini mau dijabarkan boleh, tidak boleh. Sampai sini boleh. Karena ini pilihan, nggak ada pilihan gandanya. Hanya uraian. Kalau uraian itu sampai sini betul. Ya. Kalau mau dijabarkan ya boleh saja. Ini kalau dijabarkan jadi min 3 per ini jadinya x kuadrat 2 kali akar 2 kali x jadi plus 2 akar 2x ya plus 2. Ini kalau dijabarkan. Tidak dijabarkan nggak apa-apa penyebutnya karena ini soal uraian. Uraian itu tidak perlu menyesuaikan dengan kayak pilihan ganda. Sampai sini aja. Silahkan screenshot dulu nomor 2.
Sudah, kita lanjutkan lagi. Ya, soal berikutnya. Oke, bentar ya. Bentar, bentar, bentar. Kita lanjutkan lagi. Ini kasusnya sama bentuk pecahan. Ini U per V. U-nya adalah X pangkat 3 min 8. Jadi U aksennya diturunkan U ini pangkatnya turun jadi 3X pangkatnya berkurang 1 2 min 8. 8-nya itu 0 ya. 8-nya 0. Jadi nggak usah ditulis. Kemudian V V-nya adalah X min 2 ya. X min 2 berarti V aksennya adalah turunan X1 min 2. 2 diturunkan 0 ya. Jadi dfx per dx itu sama dengan f aksen x sama. Jadi ini pertanyaannya dfx per dx itu f aksen sama dengan u aksen v min uv aksen per v kuadrat. Ya. F aksen x adalah u aksen. Ya. U aksen. U aksennya adalah 3x kuadrat kali v1 min UV aksen U. U-nya adalah X pangkat 3 min 8 kali V aksen 1 per ya V kuadrat. V kuadratnya berarti X min 2 kurung kuadrat. Jadi F aksen X sama dengan 3X kuadrat ini min X pangkat 3 plus 8 ya. Dikali ini per X min 2 kuadrat. Ya. Jadi F aksen X sama dengan min X plus 8 per X min 2 kurung kuadrat. Coba ada ya. V-nya X min 2 ya. Oh, V-nya X min 2. Sorry. U aksen. Sorry, ini saya hapus dulu. Ulang lagi ya. U aksen 3X kuadrat. V-nya X min 2. Min U. U-nya adalah X kuadrat min 8 kali V aksen 1 per V. V-nya adalah X min 2 dikuadratin. Ini kali ini. Jadi 3X pangkat 3 ya. Min 6X kuadrat. Kali ini. Ini satunya berarti nggak usah aja. Min X pangkat 3 plus 8 ya. Per X min 2 kuadrat ya. Ini dikurangi jadinya 2X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 8 per X min 2 kurung kuadrat. Ya, seperti ini. Sampai sini betul. Ya, sampai sini sudah betul. Ini yang jadi masalah. Pembilang sama penyebutnya ini bisa coret nggak? Ya, ini saya coba ya, pakai Horner bisa nggak difaktorkan? Kita coba ya, kita coba. Supaya bisa dicoret dengan ini, kita coba ini X pangkat 3, X pangkat 2, X konstanta. Saya coba pakai Horner bisa coret nggak? Ini 2, ini min 6, ini 0, ini 8, ini X min 2. X min 2 itu X sama dengan 2. Bisa dicoret di bawah atau enggak? Ini 2. 2 kali 2, 4. Ini min 2. Ini kalikan ini min 4. Ya kan? Kali ini min 4. Jumlah min 4. Kali ini 8. Ini kali ini kan min 8. Jadinya 0. Oh, berarti sisanya 0. Berarti ini Hornernya, ini berarti faktornya. Jadi ini bisa difaktorin. Jadi ini bisa saya selesaikan lagi, disederhanakan lagi. F aksen X itu sama dengan salah satunya ini. Ya, X min 2 kurung, sisanya ini. Ini sisanya ini
Berarti 2x kuadrat min 2x min 4. Ini hasil baginya ini. Dijabarin sini per ya x min 2 kurung kuadrat. Nah ini bisa saya coret lagi nih. Ini jadi x min 2. Nah, coba bisa sederhana nggak ini? Ini habiskan tinggal keluarkan angka 2. 2 kurung x kuadrat min x min 4 kurung tutup x min 2. Ya. Coba difaktorkan lagi bisa nggak ini? X kuadrat min x min 4 bisa faktorkan lagi nggak? Nggak bisa. Ya udah selesai. Ini aja sampai sini. Ini boleh atau ini aja karena ini nggak bisa difaktorkan, ya kan? X kuadrat min x min 4 ini nggak bisa difaktorkan. Saya balikin asalnya aja. Jadi asalnya itu ya tetap 2x, ini sisanya ini. 2x kuadrat min 2x min 4. Kuadratnya hilang ya. Silahkan screenshot dulu. Sudah, kita lanjutkan soal berikutnya. Diketahui fx sama dengan akar x plus 2 akar x nilai f aksen 4. Jadi fx sama dengan ini saya buat gini. X plus 2 akar x itu x pangkat setengah kurung tutup ini saya ganti pangkat setengah, x plus 2 akar x juga saya ganti pangkat setengah. Jadi f aksen x ini setengahnya turun ya, setengahnya turun jadi setengah kurung x plus 2 x pangkat setengah, pangkatnya berkurang satu, setengah kurangi satu, setengah kurangi satu jadi min setengah, dikali, hati-hati ini turunan berantai, pangkatnya turun dulu ya kan, pangkatnya turun x plus 2 x pangkat setengah ya, pangkatnya berkurang satu, setengah kurangi satu jadi min setengah, terus turunannya x itu satu ditambah ya setengah ini turun ditambah 2 kali setengah x pangkatnya berkurang satu ya, pangkatnya berkurang satu jadi min setengah, jadi turunan berantai ya, kurung tutup. Terus gimana ini cara ngerjainnya? Jadi f aksen x ini kan setengah dikali seper ya, x plus 2 x pangkat setengah ini, pangkat min setengahnya ini jadi pangkat setengah seperti ini dikali satu plus 2 kali setengah satu ya, satu per x pangkat setengah itu jadi x pangkat setengah jadi positif. Nah ini saya tulis f aksen x sama dengan setengah satu per akar, saya buat akar x plus 2 akar x ya, dikali satu plus seper akar x ya. Sekarang masukkan f aksen, mintanya 4, f aksen 4 jadi setengah kali satu per akar 4 tambah 2 kali akar 4 kali satu plus seper akar 4. Jadi f aksen 4 sama dengan setengah kali seper ini akar 4 tambah 2 kali akar 4 itu kan 2. 2 kali 2 4 dikali 1 plus setengah. Ya, 1 akar 4 itu kan setengah. Jadi setengah kali seper ini jadi akar 8 dikali ini 1 tambah setengah itu 3 per 2. Jadi ini saya kalikan di depannya aja. Jadi 3 per 4 kali seper akar 8 itu 2 akar 2. Ya, jadinya 3 per 8 akar 2. Terus ini udah selesai. Dirasionalkan kali akar 2 per akar 2. Jadinya 3 ya, akar 2 per ini akar 2 kali akar 2, 2 kali kan 8, 16. Jadi ini. Jadi F aksen 4 dapatnya seperti ini. Tolong nanti dicek kembali ya jawabannya. Barangkali ada yang
lewat plus minusnya. Silahkan di screenshot dulu. Sudah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nilai fx sama dengan x pangkat 3 min 4 x min 5 per x kuadrat min 1. Tentukan turun nilai f aksen 0 ditambah f aksen 3 dikurangi f2. Jadi gini, ini bisa di apa namanya? Ini kalau dijabarkan kan gini. X plus 1, X min 1. Coba saya cek, ini bisa Horner X pangkat 3, X pangkat 2, X konstanta. Ini 1, 0, min 4, min 5. Saya cek bisa nggak dicoret dengan bawah ini. Nanti kalau bisa dicoret, lebih gampang lagi. Ya, berarti kita ambil salah satu dulu. Saya ambil X plus 1. X plus 1 itu berarti nanti X-nya sama dengan min 1. Turunkan 1, ini min 1, jumlahkan. Berapa dapatnya? Dapatnya adalah min 1 kalikan ini, plus 1 dijumlahkan, jadinya adalah min 3 kalikan 3. Berarti ini min 2. Berarti ini tidak, hasilnya sisanya tidak 0, berarti bukan faktornya. Berarti ini saya ganti. Karena hasilnya min 2, ini saya ganti. Coba. Saya ganti yang berikutnya yang ini X min 1. X min 1 itu jadi X sama dengan 1. Coba kita cari hasilnya ini. Kalau dia nanti 0, jadi nanti kita cari faktornya bisa dicoret. Kalau nggak bisa semua ya berarti cara biasa. Diturunkan 1 kali 1, 1 jumlahkan 1 kali 1 itu ya 1, jumlah min 3, 3 kali 1 min 3, hasilnya min 8. Berarti ini bukan faktornya. Ya udah, karena ini tidak bisa difaktorin, ya kita anggap ya UV langsung. Ini U, ini V. U sama dengan X pangkat 3 min 4 X min 5. Berarti U aksen sama dengan 3X kuadrat min 4 min 0. Nolnya nggak usah ditulis. Sekarang V. V-nya X kuadrat min 1. Jadi V aksen sama dengan 2X min 1 diturunkan 0. Berarti mencari F aksen X itu sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Jadi F aksen X sama dengan U aksen itu 3X kuadrat min 4 kali V. Ya, V-nya adalah ya, U aksennya kan ini. Ya, dikali V. V-nya X kuadrat min 1. Min U. U-nya adalah X pangkat 3 min 4 X min 5 kali V aksen. V aksennya 2X per V kuadratnya adalah X pangkat 2 min 1 dikuadratin. Nah, ini kita jabarkan F aksen X. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Ini kan depannya min kali ini kali ini kali ini. Kita hitung ini kali ini jadi 3X pangkat 4. Ini kali ini min 3X pangkat 2. Ini kali ini min 4X pangkat 2 plus 4. Ini saya langsung ya, ada minnya juga. Jadi ini min langsung ya, Bapak langsung ya. Min 2X pangkat 4. Ini kali ini min 2X kalikan min, berarti plus 8X kuadrat. Ini kali-kali min 2X kalikan ini plus 10X. Ini nggak usah dijabarin bawahnya, biarkan aja. X kuadrat min 1 kuadrat. Jadi F aksen X sama dengan ini sama ini, itu dapatnya adalah X pangkat 4. Ini sama ini berarti min 7X. Min 7X plus 8X kuadrat. Jadi plus X kuadrat. Jadi min 3X kuadrat min 4X kan min 7X. Min 7X kuadrat tambah 8X berarti X kuadrat. Ditambah 10X ya plus 4 per, coba sambil cek ya, X kuadrat min 1 kuadrat. Ini F aksen X nggak usah dijabarkan, biarkan seperti ini. Ya.
Kalau sudah, kita cari F aksen nol. Ya, kita cari, ini saya copy dulu. Kita cari F aksen nol. Jadi ini 0 pangkat 4 tambah 0 pangkat 2 tambah 10 kali 0 plus 4 per 0 kuadrat min 1 kuadrat. Langsung aja ya, ini 0,004 per min 1 dikuadratin, itu 1. Jadi F aksen 0 itu 4. Sekarang F aksen ini 3 ya. Ini 3 atau 5 ini? Kita buat 3 ya. Nanti kalau 5, kata gurumu 5, ini kamu ganti sendiri 5, hitung sendiri ya. Kalau ini, kalau menurut Bapak ini 3. Tapi kalau nanti 5, ternyata gurumu 5, kamu cari sendiri yang F aksen 5. Ya, berarti ini 3, berarti 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 10 kali 3 ditambah 4 per, ya, 3 kuadrat min 1 pangkat 2. Jadi ini dapatnya adalah 3 pangkat 4 itu 81 ditambah 9 tambah 30 tambah 4 per 3 kuadrat itu berarti 64. 81 ditambah 9 ditambah 30 tambah 4, 124 dibagi 64. Kecilin aja ya, 124 dibagi 8 berapa? 124 dibagi bagi 4, 31 per 16. Ya, ini F aksen 3. Nanti di cross check kembali ya hitungan Bapak ya. Sekarang F berapa ini? F2. Nah, dari sini kalau mencari F2 ya pakai rumus ini. Dari sini kita cari F2 karena dia nggak pakai aksen. F2 berarti pakai rumus ini karena dia Fx berarti 2 pangkat 3 min 4 kali 2 min 5 per 2 pangkat 2 min 1. Berarti ini 8 kurangi 8 kurangi 5 per 2 dikuadratin 4. 4 kurangi 1, 3. Jadi F2-nya adalah min 5 per 3. Nah, ini F2-nya. Yang ditanya adalah, tanya itu F aksen 0 ditambah, ya, F aksen 0 ditambah F aksen 3 dikurang F2. Ya, ini berarti sama dengan F aksen 0-nya 4 ditambah 31 per 16 dikurangi F2-nya min 5 per 3. Jadinya ini penyebutnya berapa nih? Penyebutnya dibuat 48 aja ya. 48, 48 ini plus 48. 48 itu berarti kali 12. 48 kali 1. Ya, berarti 48 kali 4. 192. Ini tambah ini kali 3. Berarti 93. Ya, ini plus, jadi ini 16. 16 kali 5. 80. Jadi 80 tambah 93 tambah 192 365 per 48. 7 29 per 48. Ya, screenshot dulu. Tolong pokoknya intinya di cross check kembali loh ya. Bapak minta dicek kembali.
Mungkin plus minusnya ada yang kelewat, tolong dicek kembali ketika nanti menyalin di buku karena ini tugas sambil dicek sama atau enggak. Barangkali ada yang kelewat Bapak plus minusnya, kurang teliti atau dan sebagainya. Tolong dicek kembali. Sudah di screenshot semua, kita lanjutkan lagi. Jika f, y-nya seperti sekian, berarti ini U, ini V. Jadi U-nya adalah akar X plus 5. Jadi U aksennya 5. Jadi kalau diturunkan jadi pangkatnya setengah kali X pangkatnya berkurang 1. Setengah kurangi 1 jadi min setengah. Ditambah X, X-nya tambah 5, 5 diturunkan 0. Jadi ini boleh saya tulis 1/2 akar X. Karena ini min setengahnya turun ke bawah jadi pangkat setengah jadi akar X. Sedangkan V sama dengan X pangkat setengah min 5. Jadi V aksennya setengah, X pangkat min setengah, setengah kurangi 1, min setengah, turunannya min 5, 0. Berarti sama V aksennya. Ini bisa tulis 1/2 akar X. Jadi V aksen, U aksennya sama. Pertanyaannya adalah Y aksen, V aksen per V kuadrat. U aksen, U aksennya 1/2 akar X. Ya, kali V. V-nya adalah akar X. V-nya adalah akar X min 5. Min U. U-nya adalah ya, akar X plus 5 kali V aksen. 1/2 akar X. Per V kuadratnya itu akar X min 5 dikuadratin. Biarkan kayak gini. Ya, ini kali ini. Jadi Y aksennya sama dengan ini kali ini akar X-nya hilang berarti 1/2 min 5/2 akar X. Hati-hati ini kali ini dan kalikan min, hati-hati. Ini kalikan min juga. Berarti ini kali ini jadi 1/2 kalikan min jadi min 1/2. Kali ini jadi min ya 5/2 akar X per ini biarkan aja akar X min 5 dikuadratin. Ya, ini habis. Ya, nah jadinya berapa ini? Y aksen sama dengan ini. Jadi min 10. Ya, min 5 berarti min 10 per 2 akar X per ya akar X min 5 dikuadratin. Ini kalau digabung jadinya adalah Y aksen sama dengan min 10 per 2 akar X dikali akar X min 5 kuadrat seperti ini. Mau disederhanakan juga boleh, tidak punya masalah. Kalau mau disederhanakan caranya, ini kan 10/2 akar X. Ini kalau dikuadrati jadinya X. Ya, sampai di sini sebenarnya betul, udah selesai. Sampai sini betul. Kalau mau disederhanakan lagi, ini dikuadratin X min 2. Min 2 kalikan 5 jadi min 10 akar X plus 25. Nah, ini. Jadi Y aksen sama dengan min 10. Minnya bisa di tengah atau di atas sama aja. Ini jadinya 2x akar X. Ini jadinya min 20x. Ya, plus 50 akar X. Ini kalau yang terakhir seperti ini. Tapi kalian sampai sini sudah betul. Dah, screenshot dulu. Dah, tolong pokoknya dicek kembali loh ya ini. Cek kembali. Dah, dari screenshot lanjut. Diketahui fx-nya, fx plus 1 nilainya 3x kuadrat plus 5x plus 7. Ini cara ngerjainnya. Kita misalkan ini dimisalkan. Ya, misal ya x plus 1 itu adalah y. Berarti x sama dengan y min 1. Jadi tidak ke sana. Kita ubah dulu dalam bentuk f dulu. Ya.
Jadinya ini apa? FY. X plus satunya itu adalah Y. Sama dengan X-nya itu Y-1. 3 kurung Y-1. X-nya diganti kuadrat plus 5 kali Y-1 tambah 7. Kita jabarkan nih. 3 kurung ini dijabarkan Y kuadrat min 5. Ini kali ini plus 7. Kalikan jadi 3Y kuadrat min 6Y. Ya, kalikan 6Y plus 3 plus 5Y plus 2. Jadi FY-nya sama dengan 3Y kuadrat, min 6Y plus 5Y itu min Y, 3 plus 2 plus 5. Nah, seperti ini jadi boleh diganti Fx. Y-nya ganti 3X kuadrat min X plus 5. Nah, ini Fx-nya ini. Saya tulis dulu sini. Ya, saya tulis dulu Fx itu sama dengan 3X kuadrat min X plus 5. Nah, di sini mintanya f aksen x min 1 ya. Kita cari dulu f x min 1 dulu. Nah, berarti x-nya ini diganti x min 1. Jadi 3 x-nya diganti x min 1. X min 1 kuadrat min x min 1 plus 5 ganti x min 1 semua. Jadi kita cari f x min 1 3 kurung ini jabarin x kuadrat min 2x plus 1 ini dikalikan min x plus 1 plus 5. Jadi x kuadrat min 6x plus 3 min x plus 6. Nah, jadi f x min 1 sama dengan 3x kuadrat min 6x min x jadi min 7x 3 tambah 6, 9. Turunan pertama x min 1. Ini udah turunkan. Ini turunkan jadi 3 kali 2x pangkatnya berkurang 1 min 7x diturunkan 7 9 diturunkan 0. Jadi f aksen x min 1 itu sama dengan 6x min 7. Ini jawabannya. Nanti dicek kembali ya. Silahkan di screenshot dulu. Sorry. Ini f aksen x min 1 nilainya min x kuadrat. Tentukan nilai x. Ya udah, ini belum selesai ya. Di sini ada keterangan f aksen x min 1 itu nilainya min x kuadrat. Ya. Padahal nilainya f aksen min x1 itu 6x min 7. Berarti ini saya ganti x kuadrat, ini pindah ke kiri. Jadinya x kuadrat plus 6x min 7 sama dengan 0. Faktorin. Jadi x, ini 7, ini 1, ini plus, ini min. Jadi x-nya dapat min 7. Jadi x-nya ini dapatnya nih. Ya, silakan di screenshot dulu. Sudah di screenshot semua. Oh, sudah Bapak lanjut. Diketahui fx-nya adalah ax kuadrat min a plus e1x plus 8, nilai a lebih dari 0, f aksen a adalah 14, nilai a adalah ya, f x sama dengan x ya, plus 8. Kita cari turunannya pertama dulu. Ini turunkan, duanya turunkan jadi 2ax ya. Ini ada variabel x berarti x-nya hilang jadi min a plus 1, 8 diturunkan 0. 2ax min a min 1. Nah, di sini nilai f aksen a itu 14. F aksen f aksen a itu 4 diganti oleh a. Jadi saya tulis 2ax, x-nya diganti a. Ya, x-nya diganti a. Ya, berarti 2a x-nya diganti a min a min 1 sama dengan 14. Jadi 2a kuadrat min a min 1, 14-nya pindah ke kiri, jadi min 14 sama dengan 0. Terus jadinya adalah 2a kuadrat min a min 15 sama dengan 0. Terus difaktorin. Ya, 2a a ya 15 itu 5 sama 3. 5 sama 3 ini 5. Ini 3. 6, 5. Nah, ini min, ini plus. Ya. Berarti ini 2A sama dengan min 5, ini A sama dengan 3. Ini A-nya adalah min 5 per 2.
Ini A-nya 3. Di sini A lebih dari 0. A lebih dari 0 itu ini. Jadi jawabannya nih, A sama dengan 3. Karena A-nya harus lebih dari 0. Nah, screenshot dulu jawabannya A-nya 3. Silakan di screenshot. Kalau sudah, kita lanjut lagi ya. Jadi screenshot ya lanjutnya. Sekarang aplikasi turunan untuk menjawab asesmen 3. Ya. Aplikasi turunan titik stasioner kalau ada soal, dicari titik stasionernya, turunan pertama adalah 0. Terus, kalau ada soal pakai fungsi naik itu turunan pertamanya lebih dari 0. Kalau fungsi turun, itu f aksen x kurang dari 0. Jadi, kalau titik stasioner, turunan pertama 0. Kalau fungsi naik, turunan pertama lebih dari 0. Kalau fungsi turun, turunan pertama kurang dari 0. Kalau tidak naik dan turun, turunan pertama sama dengan 0. Terus berikutnya, kalau mencari nilai maksimum dan minimum, turunan pertama adalah 0. Terus nanti kalau ditanyakan interval kecekungan, turunan keduanya itu lebih dari 0, itu cekung ke atas. Kalau turunan keduanya kurang dari 0, itu cekung ke bawah. Terus nanti ada soal garis singgung. Persamaan garis singgung mencari gradien. Gradien itu M, itu turunan pertamanya. Terus nanti kalau mencari persamaannya Y min Y1, M, X min X1. Waktu pelajaran SMP kan pernah mencari gradien ya. Nah, untuk mencari turunan itu nanti rumusnya intinya turunan pertama, kuncinya turunan pertama. Ya, biasanya ditanyakan 5 ini: titik stasioner, fungsi naik, fungsi turun, nilai maksimum, minimum, interval kecekungan, garis singgung, dan gradien dan persamaan garis. Lebih jelasnya langsung ke contoh ya. Ini saya ambil dari assessment 3. Garis G menyinggung grafik fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 8x plus 1 di titik berabsis 3. Absis itu X, itu Y. Berarti ini absisnya 3. Berarti X-nya adalah 3. Nah, ditanya gradien, ditanya M-nya. Gradien itu M. M-nya berapa? Nah, fx-nya adalah min x kuadrat plus 8x plus 1. Ditanya gradien, gradien itu turunan pertamanya. Nah, ini diturunkan aja. Ini 2 diturunkan min 2x pangkatnya berkurang 1, 2 kurangi 1, x. 8 diturunkan, 8x diturunkan 8, 1 diturunkan 0. Ya, jadi gradiennya ini. Nah, di sini ketemu x-nya berapa ini? X-nya 3, jadi substitusi ke sini. Ya, M sama dengan substitusikan X-nya 3. Jadi min 2, X-nya 3, tambah 8, tambah 0. 0-nya nggak usah saya tulis. Jadi gradiennya ini min 6 plus 8. Jadi gradiennya adalah 2. Ya, screenshot dulu nomor 1. Jadi screenshot kita lanjut soal berikutnya ya. Diketahui grafik G menyinggung grafik fungsi fx-nya di sekian jika garis G sebagai gradien 2, gradien itu M-nya 2, diketahui M-nya 2, maka titik singgung garis G adalah, dan fungsi F adalah titik singgungnya di mana. Jadi gini, Fx sama dengan X pangkat 3 min 3 X pangkat 2 min 7X plus 1. Kita cari gradien. Gradiennya turunan pertamanya. Diturunkan 3X pangkat 2 min diturunkan 6X. Jadi 3-nya turun, ini 2 kali 3, 6. X-nya berkurang 1, jadi X. Min 7X diturunkan min 7. Satunya diturunkan 0. Padahal di sini gradien nilainya berapa? 2. Jadi gradiennya ini persamaannya ini nilainya adalah 2. Jadi saya buat sama dengan 2. Terus ini pindah ke kiri, jadi 3X dengan 0. Jadi 3X kuadrat min 6X min 9 sama dengan 0. Saya bagi 3. Jadi X kuadrat min difaktorkan. Ya, X berarti ini 3, ini 1, min plus. Jadi X-nya ketemu 3 atau X-nya ketemu 1. Min 1. X plus 1 kan jadinya X sama dengan min 1. Nah, kita ambil dulu X-nya 3.
kita masukkan X-nya 3, yang pertama, X-nya 3 masuk ke Y itu sama dengan Fx, X pangkat 3, min 3, X pangkat 2, min 7, X plus 1. Masukkan X-nya 3. Jadi kita cari Y sama dengan 3 pangkat 3 min 2 kali 3 pangkat 1. Jadi Y-nya ini 3 pangkat 3 27 dikurangi 3 pangkat 2 99 kali 2 18 min 21 plus 1. Berarti Y-nya ini 27 kurangi 18, ya, 27 kurangi 18 dikurangi 21 ditambah 1. Dapatnya min 11. Bapak salah ngitung nggak nih? 3 kali X, Pak. 3 kali X. 3 kali X. 3 kali X. Mana? 3 kali X, Pak. Bukan 2. 3 kali X. Oh iya. Ya. Sorry. Ini salah nih. Makanya kok. Ya, ini kan 3 ya. Kenapa saya 2 ya? Ini 3 ya. Berarti ini saya hapus. Ini berarti 27. Min 21 plus 1. 27 kurangi 27 habis nih. Jadi min 21 tambah 1 berarti min 20. Berarti koordinatnya ini koordinatnya adalah 3, min 20. Cari 3, min 20 mana? Ya, ya. Kita yang kedua. Yang kedua itu X-nya adalah min 1. Masuk ke persamaan Y-nya ini langsung aja. Min 1 pangkat 3, min 3 kali min 1. Jadi Y-nya ini min 1 pangkat 3 itu min 1, min 1 pangkat 2 itu 1 kali min 3 jadi min 3, ini plus 7 plus 1. Jadi Y-nya adalah min 4 tambah 7, 3, 3 tambah 1, 4. Ya, ini sama ini, jadi koordinatnya ini adalah min 1,4. Nah, jawabannya ini ya, min 1,4, 3, min 20. Jawabannya D, screenshot dulu. Dari screenshot semua, kita lanjut lagi ya. Nah, khusus yang tulang trigonometri ini cukup panjang ya jawabnya. Tentukan titik stasioner pada interval. Tadi kan stasioner tadi teorinya gimana? Kalau stasioner itu turunan pertama adalah 0. Stasioner itu turunan pertama 0. Jadi kita tulis dulu Fx sama dengan 2 cos X min Pi per 4. Ya. Turunan pertamanya 2. Turunan cos itu min sin. Min sin X min Pi per 4. Terus turunannya ini berapa? Turunan X 1, turunannya Pi per 4 0. Konstanta itu turunannya 0. Berarti ini 1 ya. Berarti F aksen X itu sama dengan ini berarti 1 kurangi 0 itu 1. 1 kalikan 2 berarti 2. 2 kalikan min 2. Sin X min Pi per 4. Ya. Untuk mencari stasioner, san pertama adalah 0. Berarti F aksennya ini sama dengan 0. F aksennya siapa? Min 2 sin X min Pi per 4 sama dengan 0. Min 2 pindah ke kiri, ke kanan. Jadi sin X min Pi per 4 itu sama dengan 0 dibagi min 2. 0 dibagi min 2 itu 0. Sekarang sin berapa? Nilainya 0. Berarti itu sama dengan sin 0. Ini persamaan trigonometri. Ini sebagai X. Ini sebagai alfa. Nah, aturan untuk sin ini yang pertama adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 itu pi, 2 pi. Aturan sin itu ada 2 ya.
X sama dengan alfa plus K kali 2Pi. X-nya itu adalah X min Pi per 4. X-nya itu adalah ini X min Pi per 4. X min Pi per 4 sama dengan alfanya 0 plus K kali 2Pi. Dipindah ke kanan, jadi X sama dengan Pi per 4 plus K kali 2Pi. Hati-hati batasnya 0 sampai 2Pi. Nah, kalau K-nya 0, berarti X-nya adalah, ini K-nya 0, ya, K-nya kan 0, 1, 2, 3. K-nya 0 berarti 0 kali 2Pi, 0. Ditambah Pi per 4, jadi Pi per 4. Kalau K-nya 1, X-nya adalah Pi per 4 tambah K-nya 1 tambah 2Pi. Berarti X-nya ini lebih dari 2Pi. Ya. Atau kita buat X-nya ini sama dengan 2 seperempat Pi. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena batasnya adalah sampai 2Pi. Ini 2Pi lebih. Ya. 2Pi lebih. Jadi ini tidak memenuhi. Ya. Ini tidak memenuhi. Yang memenuhi ini. Terus yang kedua, untuk persamaan sinus itu rumusnya ya ada dua. Satu ini, yang kedua ini. X sama dengan 180 min alfa. 180 itu Pi. Pi min alfa plus K kali 2Pi. Rumusnya ini. Ya, kemarin sudah saya kasih rumusnya di minggu yang lalu. Ya, nanti cek kembali. X-nya apa? X-nya itu adalah X min Pi per 4. Ya, sama dengan P kurangi alfa. Alfanya 0 plus K kali 2Pi. Jadi ini saya pindah ke kanan. X sama dengan Pi kurangi 0 adalah Pi. Min Pi per 4 biasanya plus Pi per 4 plus K kali 2Pi. Jadi X per 4Pi tambah K kali 2Pi. Kalau K-nya 0, K-nya 0 berarti X-nya adalah 5 per 4Pi. K-nya 0 berarti 0 plus 5 per 4Pi. Kalau K-nya 1, K-nya 1 itu X-nya adalah 5 per 4Pi tambah 2Pi. Melebihi. Ya, ini melebihi 2Pi. Berarti ini tidak memenuhi. Yang ini memenuhi. Ya, jadi jawabannya adalah Pi per 4 dan 5 per 4Pi. Yang memenuhi ini dua ini. Pi per 4 dan 5 per 4Pi. Jawabannya C. Screenshot dulu. Sudah di screenshot ya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Udah di screenshot ya. Lanjut. Fungsi f(x) naik. Nah, fungsi naik itu apa? Kalau fungsi naik, turunan pertama lebih dari 0. Turunan pertama lebih dari 0. Fungsi naik, itu turunan pertama lebih dari 0. Nah, kita tulis dulu f(x) sama dengan x pangkat 3 min 12, x pangkat 2 plus 36, x plus 5. Jadi turunan pertamanya berapa? Ini diturunkan jadi 3x pangkat 2 min diturunkan ini 24x 6, 36x diturunkan 36, 5 diturunkan 0. Nah, untuk menjawab soal ini kita buat pembuat 0 dulu. Pembuat nolnya dulu. Pembuat nolnya gimana? Kita buat pembuat nol turunan pertamanya 0. Turunan pertamanya kan udah ketemu 3x kuadrat min 24x plus 36 sama dengan 0. Ini bisa saya bagi 3 ya. Bagi 3 jadi x kuadrat min 8x plus 12 sama dengan 0 difaktorkan. X berarti ini 6 dan 2 ya. 6 dan 2 min. Jadi X-nya ketemu 6 atau X-nya ketemu 2. Ya. Terus dibuat garis bilangan. Garis bilangan. Garis bilangan. Ya. Garis bilangan. Atau ini garis bilangannya ya. X-nya 2 sebelah kiri. 6-nya di sebelah kanan. Di sini karena X kuadratnya ini boleh saya giniin aja. Nggak usah pembuat nol, nggak apa-apa. Gini. Kan syarat naik itu turunan pertama lebih dari 0. Berarti ini saya buat lebih aja nggak apa-apa. Ya, ini lebih dari 0, lebih dari 0, lebih dari 0.
Terus difaktorkan ini pembuat nolnya, ini pembuat nolnya. Kita pembuat nolnya dulu ya. Pembuat nolnya dulu dapatnya seperti ini. Nah, kamu lihat jawaban terakhir di sini. Ini tuh jawaban terakhir. X kuadratnya ini kan positif. X kuadratnya positif. Taruh di sebelah kirinya nih, positif. Terus selang-seling, positif, negatif, positif. Selang-seling, jadi positif, negatif, positif. Nah, di sini ya, di sini karena ini lebih lebih dari nol, kalau tandanya lebih atau lebih dari sama dengan itu pilih yang positif. Berarti positifnya ini dipilih, dipilih yang positif. Berarti positifnya ada di sebelah kiri, ini kiri, dan di sebelah kanan kurang dari 2 atau X lebih dari 6 karena dipilih yang positif tadi sebelah kiri dan sebelah kanan. Jawabannya ini X kurang dari 2 atau X lebih dari 2. X kurang dari 2 atau X lebih dari 6. Jawabannya C. Di screenshot dulu. Dari screenshot ya, kita lanjut lagi ya soal berikutnya ya. Sekarang soal nomor 5. Ini saya pilih nomor 5 ini nomor terakhir karena waktunya habis. Sisanya dijawab di minggu depan ya. Sisa nomor 6 sampai nomor yang terakhir. Nah, khusus ini cukup ya. Ini baterainya mau habis saya dulu. Diketahui fx 2/3 sin ini untuk interval 0 sampai P. Jadi 0 sampai P ya. Fungsi turun. Turun itu turunan pertama kurang dari 0. Karena turun 2/3 sin 3x min P. Nah, f aksen x turunannya berapa ini? 2/3 3x min P. Turunan 3x. Turunan 3x itu 3. Turunan P 0. Jadi ini sama dengan 2 cos ya 3x min P. Tadi pembuat nolnya dulu. Ini f aksennya udah ketemu ya, f aksennya ya. Nah, terus 0 dulu, pembuat 0. Jadi 2 cos 3x min P sama dengan 0. 2-nya pindah ke kanan, jadi cos 3x min P sama dengan 0/2. 0/2 itu 0. Cos berapa nilainya? 0. Ya, jadi cos yaitu cos 90. Cos 90 itu pi per 2. Nah, ini sebagai X, ini sebagai alfa. Untuk persamaan cos ada dua. Yang pertama itu adalah X sama dengan alfa plus K kali 360. 360 itu sama dengan sin. Jadi X-nya berapa? 3X min P. Alfanya berapa? Pi per 2. Plus K kali sama dengan Pi per 2. Ya, ditambah Pi plus K kali 2P. Ya, ini 3x sama dengan pi per 2. Pi per 2 itu setengah. Setengah tambah 1. Setengah tambah 1 itu 1/2 atau 3/2. 3/2 pi plus k kali 2 pi. Terus supaya x-nya hilang, saya bagi 3. Jadi x sama dengan bagi 3. Dicoret. Ya, 3 coret habis. 3-nya dicoret jadi setengah pi plus 2k k kali 2/3 pi. Nah, kalau k-nya 0, X-nya k-nya 0 berarti 0 kali 2/3 kan 0. Setengah pi. Kalau k-nya 1, batasnya 0 sampai pi ya, hati-hati ya. 0 sampai pi. Kalau k-nya 1,
X-nya berapa ini? Setengah Pi ditambah 2 per 3 Pi. Ya. Berarti setengah tambah 2 per 3 kan lebih dari 1 Pi. Ini tidak penuh ini. Jadi 6, ini 3, ini 6, ini 7 per X-nya ini dapat 7 per 6 Pi. Nah ini tidak memenuhi karena lebih dari 1. Kan Pi itu 1. Batasnya ini loh, hati-hati. Berarti yang memenuhi cuma ini. Sekarang yang kedua. Yang kedua untuk cos itu X, kalau sinnya tadi yang kedua itu X sama dengan Pi min alpha plus K kali 2Pi. Nah ini min alpha. X-nya itu adalah 3X min Pi. Min alpha, alfanya Pi per 2 plus K. 3X sama dengan min Pi per 2 plus Pi plus K kali 2Pi. 3X sama dengan min setengah tambah 1 plus K kali 2Pi. Ini saya bagi 3. Jadi X sama dengan 1/6Pi per 6Pi plus K kali 2 per 3Pi. Kalau K-nya 0, K-nya 0, X-nya itu 1/6Pi. Ya, 1/6Pi. Kalau K-nya 1, berarti X-nya ini 1/6Pi ditambah 2 per 3 ya. 6, ini 4. 5 per 6Pi. 1/6 ditambah 2 per 3 Pi itu kan ini penyebutnya 6. 6 kali 2 berarti 4. 4 tambah 1, 5. Jadi ini memenuhi. Kalau K-nya sudah 2 melebihi. Jadi ini memenuhi semua ini. 1/6 itu kurang dari 1 Pi. Ini masuk. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari garis bilangannya. Ini sudah ya. Ini saya buat garis bilangannya. Hati-hati garis bilangannya. Kalau K-nya 2 ini tadi udah nggak bisa. Dimulai yang terkecil 1/6 Pi dimulai dari 0. Ini kan batasnya 0 ya. 0, 0, kan ada 0. Terus 1/6 Pi. Terus setengah Pi. Terus 5 per 6 Pi. Terus yang terakhir Pi. Kita uji salah satu titik, ya, uji salah satu titik. 1/6 Pi itu 30 derajat. Ya, kita ambil sudutnya berapa ya? 15. Kita ambil sudut yang mudah aja. Ini kan setengah Pi itu 90. 1/6 Pi itu 30 derajat. Kita ambil sudut 60 gimana? 60. 60 kali 3, 360. Kita ambil sudutnya yang gampang dulu, saya pikir dulu. 45. Kita ambil sudut sini ya. Kalau ini misalnya 15. 30, 15. 15, 45. Kita ambil sudut ini aja ya. Kita ambil sudut di sini. Ini kan 30 derajat. Ini 90 derajat. Saya ambil ini 45 derajat. Saya ambil daerah sini. Antara 30 sampai 90 itu kita ambil ini aja. 45 saya tulis sini ya. 45 atau 30 aja. 30 aja. 45 aja lah. Saya ambil X-nya 45 derajat. Karena hubungannya F aksen. F aksennya tadi ini. F aksennya itu 2 cos 3 X min Pi. Pi-nya 180. Aksen X 2 kali cos 3 kali 45 derajat min 180 derajat. Cos 135 derajat min 180 derajat. Jadi ini F aksen X 45. Cos min itu jadi cos plus ya. Jadi F aksen X sama dengan 2 cos 45 derajat.
min alfa. Cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Pak 5 itu setengah, jadi 2 kali setengah akar 2 jadinya akar positif. Berarti daerah sini itu positif, karena udah dihitung hasilnya positif. Sisanya selang-seling. Berarti sebelumnya ini negatif, sesudahnya sebelumnya positif negatif, sesudahnya positif negatif, habis negatif positif. Jadi selang-seling. Di sini kurang. Kurang itu cari yang negatif. Ya, berarti negatif itu daerah sini sama ini. Ini F aksen X kurang dari nol. Kurang itu cari yang negatif. Berarti intervalnya 0 sampai 1/6 pi dan setengah pi sampai 5 per 6 pi. Ya, jadi jawabannya ini saya taruh di sini. Jadi X di antara pi atau ya satunya lagi X di antara setengah pi sampai 5 per 6 pi. Mana jawabannya ini? Jawabannya ini ya. 0 sampai 1/6 pi, setengah pi sampai 5 per 6 pi. Jawabannya A. Ya, screenshot dulu sampai sini aja ya. Sisanya dilanjutkan minggu depan. Silakan screenshot dulu jawaban nomor 5. Udah ya, udah di screenshot ya, udah ya. Udah sampai sini dilanjutkan minggu depan. Terima kasih. Selamat malam semuanya ya.